Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Balik lagi sama aku, Fikri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro angkatan 2025. Jadi untuk video kali ini kita itu akan membahas tentang perlanjutan atau kelanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang C++. Jadi kalau misalnya kemarin kita udah belajar dasarnya atau kita udah belajar basicnya untuk kita mempelajari C++, kali ini aku mau ngejelasin tentang hal yang lebih lanjutnya atau di atasnya lah sedikit teman-teman. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ingat itu tuh kita pernah belajar tentang variabel, tipe data, fungsi, array, list gitu-gitu di Python sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang aku juga mau ngejelasin tentang hal-hal itu tapi di C++. Nah, ini langsung aja ya ke PPT-nya teman-teman. Nah, jadi di PPT-nya ini alur pembelajaran yang akan aku jelasin yaitu yang tadi udah aku bilang. Yang pertama adalah variabel, tipe data, dan konstanta. Yang kedua adalah array dan vektor. Selanjutnya adalah input. Yang keempat adalah fungsi dan skop variabel, yaitu global dan lokal, dan juga parameter-parameternya. Lalu ada komentar, ada namespace std atau standar, lalu yang terakhir adalah latihan. Latihan ini ada tiga ya teman-teman. Nah, langsung aja kita lanjut ke yang variabel. Nah, pertama itu variabel. Jadi variabel itu adalah tempat untuk kita nyimpen data, sama aja seperti yang di Python ya teman-teman. Nah, di C++ ini kita tuh harus ngasih tahu tipe datanya dulu sebelum kita masukin dia ke variabel atau sebelum kita simpan datanya. Jadi ini ya teman-teman, si int ini atau integer yaitu angka utuh atau angka bulat gitu lah teman-teman. Nah, selanjutnya adalah selain integer ini data tipe, kita bisa lihat yang lain ya teman-teman. Misalnya ada boolean, ini adalah eh, data tipe yang hanya bersifat true atau false. Lalu ada char atau karakter yaitu single karakter atau letter atau number atau ASCII value atau nilai ASCII. Lalu adalah integer, ini yang tadi aku bilang ya teman-teman, whole number without decimal. Jadi angka bulat pas gitu, nggak desimal. Lalu float yaitu fractional number yang bisa mengandung satu atau lebih desimal. Biasanya bisa untuk uh, store 6 sampai 7 desimal, digit-digit desimal. Lalu ada double yaitu sampai 15 digit desimal. Nah, jadi data tipenya ini tuh kita bisa ganti-ganti setelah yang kita mau. Setelah yang kita mau. Selain itu juga banyak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri di internet data tipe untuk bahasa C++ karena aku juga nggak sehafal itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada sih variabel name. Ini age ya teman-teman. Jadi setelah kita ngasih tahu tipe datanya, kita ngasih nama variabel lah. Ini itu benar-benar sesuai kita yang mau kita taruh aja teman-teman untuk mempermudah kita aja. Misalnya di sini adalah variabel nama untuk umur ya atau age. Nah, age itu sama dengan 15. Jadi value dari age ini ada 15. Jadi kita membuat variabel bernama age dengan tipe data integer. Nah, value-nya itu adalah 15. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga konstanta. Nah, konstanta itu adalah variabel yang nilainya itu udah nggak bisa diubah. Jadi anggapannya kayak misalnya KTP gitu ya teman-teman. Kan kalau udah dicetak ya udah kayak gitu terus. Kita nggak bisa ganti atau selama-lamanya atau permanen. Nah, sama konstanta itu kayak gini ya teman-teman. Kita tulis const dulu, lalu kita tulis tipe datanya, lalu nama apa namanya variabelnya, lalu si initial value-nya atau nilai dari value yang kita inginkan. Intinya konstanta kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk apa namanya codingan atau program, contoh dari si siapa namanya si variabel itu udah aku bikin ya teman-teman di sini variabel.cpp. Nah, pertama kita biasa ya teman-teman input IO stream, lalu kita using namespace std. Ini yang ntar aku jelasin ini itu apa teman-teman. Cuman kita skip dulu aja, langsung kita ke integer main
Ini seperti biasa, dan ini adalah kurung kurawal pembukanya, dan ini kurung kurawal penutupan. Misalnya kita mau integer umur, berarti kan kita membuat variabel umur dengan tipe data integer bernilai 19 ya teman-teman. Lalu kita membuat variabel tinggi dengan tipe data double dan nilainya itu segini. Selanjutnya adalah kita membuat tahun lahir. Nah, tahun lahir ini menggunakan konstanta atau konstan ya teman-teman. Yaitu jadi nggak bisa diubah atau tetap. Nah, integer ini adalah tipe data si variabel tahun lahir. Jadi di sini kita tulis umur 19, tingginya 170 dan tahun lahirnya 2005. Jadi saat kita run, dia akan apa namanya ngeprint ini teman-teman umur dan plus si apa namanya variabel umur variabel tinggi dan tahun lahir konstan adalah tahun lahir variabel. Jadi kalau misalnya kita run, dia akan kayak gini teman-teman. Ini seperti yang aku bilang kemarin, yaitu narik dulu data dari awalnya. Nah, langsung ya teman-teman, umur 19 yaitu adalah sini, karena value si variabel umur adalah 19 dan tinggi 170,5 dan si tahun lahir adalah segini. Misalnya kita mau ganti ya teman-teman, kita gantinya di sini. Misal kita ubah menjadi 15, di sininya misal kita ganti adalah 155,5 dan tahun lahir misal kita ganti 2021. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya si tahun lahirnya kita ganti, apa yang akan terjadi? Kita run code aja. Nah, ini masih sama juga ya teman-teman, cuma dia akan berubah doang. Maksud cons ini itu eh, apa namanya, dia itu nggak bisa diubah ya teman. Jadi si konstan ini tuh ya tetap segitu aja. Kalau misalnya kita memiliki program lain, si itu tuh nilainya nggak akan berubah. Jadi itu teman-teman untuk si variabel. Ini langsung kita silang aja. Ini ya teman-teman, variable.cpp. Selanjutnya aku mau aku mau ngejelasin yang array dan vector. Jadi array itu adalah sebuah list ya teman-teman. Yang kayak kemarin kita udah ajarin juga, array itu kayak rak rak dengan banyak slot gitu teman-teman. Jadi list gitu ya. Jadi rak dengan banyak slot. Jadi kita tuh bisa nyimpan banyak data sekaligus di array ini. Nah, cuman array ini berbentuk fix atau tetap ya teman-teman, segitu aja gitu. Maksudnya kalau misalnya kita udah nentuin nilainya segitu, ya udah dia segitu. Nah, sedangkan si vektor itu tuh lebih fleksibel. Jadi perbedaannya itu, ini udah aku tulis ya teman. Perbedaannya itu, misal pertama dari ukuran. Nah, kalau array itu dia kan fix yang udah aku bilang, dia itu nggak bisa berubah. Jadi ukurannya bakal segitu-segitu aja. Dan sedangkan vektor ini dia itu dinamis, jadi bisa berkurang ataupun bertambah. Selanjutnya adalah kemudahan. Uh, Array ini itu tuh terbatas, jadi dia nggak punya fungsi pushback, size, insert, dan lain-lain. Terus untuk vektor ini dia tuh mudah banget, jadi bisa pakai banyak fungsi. Contohnya pushback, size, insert, dan lain-lain. Selanjutnya adalah performa. Si array ini memang lebih cepat untuk apa namanya dicerna atau dikompil gitu ya, karena dia itu sederhana banget array. Sedangkan vektor ini agak lebih lambat karena manajemennya dinamis dan lebih rumit gitu teman-teman. Selanjutnya adalah inisialisasi. Array ini itu harus ditentuin dulu ukurannya saat kita mau menginisialisasikan program array. Kalau vektor ini bisa langsung kita kasih elemen aja, ukurannya nanti fleksibel gitu teman-teman. Dan ini array itu cocok buat data yang kecil dan ukurannya itu tetap. Jadi datanya sedikit, datanya kecil, ukurannya tuh ya udah segitu-segitu aja. Sedangkan vektor ini untuk data yang berubah-ubah, jadi bisa membuat ukurannya itu menjadi lebih dinamis. Nah, ini untuk contoh apa namanya? Contoh programmingnya ya teman-teman. Di sini kita bisa pakai syntax for declaration adalah tipe array name, array size. Nah, jadi contohnya gini. Tipe datanya apa, terus array name-nya apa, di sini numbers, dan array size-nya itu berapa. Nah, terus kita tinggal masukin aja angka-angkanya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya vektor, kita itu harus include si vektornya dulu. Nanti kita pakai standar vektor double order, langsung kita masukin datanya.
Nah, aku mau ngasih contoh yang udah digabung aja teman-teman. Jadi di sini array, aku udah bikin programnya. Itu array, ada yang array biasa dan ada yang juga pakai si vektor. Nah, ini vektor bisa pakai pushback ya teman-teman. Nah, ini masih sama, include AirStream dan include vektor yang udah aku jelasin tadi. Jadi kita harus include library si vektornya dulu. Untuk yang ini nanti aku jelasin di akhiran ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa, integer main, kurung kurama buka, dan lalu ini integer nilai. Nah, ini itu array ya teman-teman, karena kan yang pertama itu data tipe, lalu nama array-nya itu ini, dan panjang array-nya itu yang ini. Nah, ini itu data yang akan masuk di array-nya. Kalau untuk si vektor, kita itu akan pushback nama, kita bikin apa namanya, variabel nama, lalu kita pushback Andi, lalu kita pushback juga si Budi. Jadi kalau misalnya kita run, dia itu akan kayak gini teman-teman. Ini kita clear dulu aja ya teman-teman. Nah, langsung kita run lagi biar nggak terlalu rumit melihatnya. Nah, nilai ke satu itu 80 karena kita nariknya itu nilai ke 0. Ingat teman-teman, ngitung program itu mulai dari 0 bukan dari satu ya. Jadi kita itu ngitung itu dari 0, 1, 2. Nah, untuk tiga ini itu ya panjang ya kan ini memang ada tiga data ya teman-teman. Nah, dan nama ini kita tulis 0 karena si Andi adalah pushback yang di pertama. Kalau misalnya kita ganti teman-teman, misal kita ganti di sini adalah satu dan di sininya adalah dua. Kita run ya teman-teman. Kita run lagi. Nah di sini dia itu akan berubah. Jadi nilai keduanya, nilai di dua itu 012 adalah 90 dan nama ke satu yaitu adalah si Budi. Kalau misalnya kita tulis yang enggak ada ya teman, misalnya kita tulis di sini 2 dan di sini adalah 3 dan kita coba run. Nah, ini tuh error teman-teman. Tuh, nilai kesatunya adalah minus gini dan nama pertamanya adalah nggak ada. Jadi intinya si vektor ini itu nggak perlu dibikin kayak gini, sedangkan list itu tetap kita harus bikin kayak gini. Nah, intinya kayak gitu ya teman-teman untuk array dan vektor atau list. Selanjutnya aku mau jelasin yang input. Jadi inputan pada C++ ini itu menggunakan CIN dan simbol lebih besar dua kali. Sedangkan cout atau coutput itu menggunakan eh, kurang dari. Jadi kan ini madep sana arahnya. Kalau misalnya cout itu madep sana arahnya, madep sini, dan ini madep sini. Lalu ini variabel ya adalah yang tadi tempat penyimpanan user datanya. Ini bisa kayak gini ya teman-teman, bisa CIN, panah-panah variabel, atau misalnya kita bisa bikin kayak gini, getLine CIN my str. My str-nya ini si variabel dan CIN ini tetap CIN teman-teman. Nah, kita langsung aja cobain cobain programnya teman-teman. Ini yang di input. Jadi ini masih sama include IOStream. Nah, ini masih juga sama integer main kosong lalu adalah kurung perawal terbuka dan ini kita membuat variabel nama dan ini adalah si tipe datanya teman-teman. Jadi variabel nama ini tipe datanya string dan untuk variabel umur di tipe datanya adalah integer. Lalu kita membuat cout atau output. Nanti si cout ini akan menunjukkan atau mengeluarkan si masukan nama ini. Nah, lalu kita pakainya yang getLine ya teman-teman. GetLine CIN nama. Jadi apapun yang kita masukkan pada jawaban ini itu akan masuk ke si CIN. Lalu getLine ini berfungsi untuk menginput jawaban kita masuk ke dalam variabel nama. Jadi cout-nya. Jadi hasil akhirnya adalah halo, nama yang sudah kita masukkan ke dalam input yang sudah kita masukkan ke dalam nama dan input yang sudah kita masukkan ke dalam umur. Jadi ini gampang teman-teman karena sebelumnya juga kita kan pernah ya kayak gini di Python. Nah, jadi kita bisa langsung bikin aja. Nah, ini itu error, kita lihat aja teman-teman. Di UR kita lihat mungkin masih ada yang kesalahan pencet, jadi kita langsung run code aja. Nah, tadi error ya teman-teman. Ini kan udah masukkan nama, berarti cout ini itu yang masukkan nama ini ya teman-teman. Masukkan nama dan jawaban kita itu akan masuk ke dalam variabel si nama. Jadi misalnya kita jawab di sini adalah Fikri, lalu dia minta masukkan umur yang ini teman-teman. Misalnya kita tulis 19, nah dia akan cout yang halo
nama yang sudah kita input tadi menggunakan CIN pertama, dan umur yang menggunakan CIN kedua. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita jawab yang nggak sesuai sama data tipenya itu akan error. Misalnya di sini string kan karakter ya teman-teman. Misalnya kita nulis angka sama karakter, misalnya Fikri 2 gitu, itu nggak bisa teman-teman, nanti error. Gitu juga yang integer. Misal kita pakai koma di angkanya itu juga nggak bisa, nanti bakal error juga teman-teman. Nah, mungkin untuk input dan output itu aja. Intinya, input dan output ini itu kita gunain buat kita mau misalnya membutuhkan data inputan dari user, kita menanyakan kepada user ataupun kita ingin menampilkan sesuatu kepada user. Nah, itu fungsi dari input dan output. Selanjutnya adalah si fungsi ya teman-teman. Fungsi parameter dan return. Jadi di sini ada fungsi tipenya itu adalah integer, sama kayak yang tadi adalah tipe data integer, yaitu angka yang bulat dan tidak ada komanya. Lalu di sini ada fungsi namanya, nama fungsinya itu ABS, lalu ada formal parameternya. Nah, untuk kolom pertama ini itu kita sebut function header, dan di dalam isinya ini, di dalam isi functionnya ini namanya function body. Nah, itu kita bisa masukin program atau perintah apapun di dalam sini. Nanti si program ini itu bakal menjadi satu kesatuan yang bernama integer ABS dan integer number. Nah, ini tuh definisi functionnya teman-teman. Jadi definisi si fungsinya. Tapi kita juga harus tetap pakai return statement. Jadi intinya fungsi ini itu kayak mesin kecil. Jadi kita masukin data, lalu diproses sama dia, lalu hasilnya itu bakal keluar. Nah, itu tuh membuat jadi kode-kode kita tuh nggak panjang. Jadi kita nggak usah nulis banyak lagi teman-teman. Nulis kode-kode buat manggil-manggil lagi. Kita cuma perlu manggil sekali si integer ABS ini. Nah, untuk contohnya itu udah aku bikin juga teman-teman di sini ya. Fungsi CPP ini juga masih sama kayak biasa, input IOStream. Dan di sini ada integer tipe datanya atau tipe functionnya, lalu tambah adalah nama si functionnya, dan ini adalah integer A, integer B. Nah, ini masih sama teman-teman, kurung perawal pembuka, dan ini adalah return A plus B. Jadi ketika integer main um, di hasil adalah cout hasil. Nah, hasilnya ini akan tambah memanggil si function yang ini 5,3. Jadi 5 ini adalah integer A-nya dan 3 ini adalah integer B-nya. Jadi kalau misalnya kita run, itu akan kayak gini teman-teman. Nah, misal hasilnya 8 karena 5 adalah A dan B adalah 3. Jadi 5 plus 8. Kalau misalnya kita ubah teman-teman. Misalnya di sini kita ubah adalah 3 sama 4. Nah, kalau misalnya kita run lagi, itu akan berubah menjadi 7 karena A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4. Kalau misalnya kita di sini mengubah ya teman-teman, misalnya kita ingin perkalian. Jadi ketika kita run, uh, programnya, dia kan akan memanggil tetap tambah ya teman-teman. Tapi karena di dalam fungsi tambah ini udah kita ganti menjadi program kali atau perintah kali, dia itu akan kali teman-teman, jadi nggak nambah lagi. Nah, ini contohnya ya teman-teman, langsung di 12 karena A kali B adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Untuk fungsi itu aja ya teman-teman, maksudnya sama aja kayak yang udah pernah kita pelajarin pas kita menggunakan Python. Jadi teman-teman harusnya juga udah paham kalau misalnya kita itu udah pernah gitu loh belajar ini sebelumnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal belajar si variable scope atau jarak atau jangkauan atau cakupan sebuah variabel. Di variable scope ini itu ada dua. Yang pertama adalah si global variable dan local variable. Jadi si global variable ini dia itu mencakup semua variabel yang ada di luar. Jadi setiap variabel yang ada di luar itu bakal diganti oleh si global variable ini. Sedangkan local variable ini itu nggak terpengaruhi oleh si global variable. Jadi dia itu ya udah ada di dalam fungsinya.
nggak bisa diganggu kalau misalnya kita nggak manggil fungsinya dulu itu teman-teman. Nah, ini udah ada contohnya sebenarnya teman-teman, contoh sederhananya, cuman aku juga udah bikin biar kita bisa run langsung. Ini adalah si scope variable, ini udah aku bikin ya teman-teman, ini langsung kita kill dulu. Nah, ini jadi kita bikin integer global var, jadi kita membuat global variable dengan tipe data integer bernilai 10. Nah, lalu kita buat void contoh, contoh ini kita bikin integer lokal, jadi kita membuat variabel lokal itu 5 dengan tipe data integer. Lalu kita code lokal, lokal. Lokal adalah 5 dan kalau misalnya untuk selanjutnya itu integer main, kita global, globalnya itu berapa. Nah, ini kan kita bakal tetap ngambil contoh apa namanya? Manggil contoh juga ya teman, manggil si fungsi contoh. Cuman ini tuh nggak akan berubah karena dia itu masuknya ke lokal bukan di global. Jadi kalau misalnya kita run, nah di sini ini masih error ya teman-teman. Mungkin aku kill dulu sebentar dan aku run ulang. Kita lihat dulu errornya di mana ya teman-teman. Mungkin kita coba run lagi. Nah ini masih error. Kita lihat dulu error di mana. Mungkin nanti kalau misalnya aku udah ketemu errornya di mana, aku langsung skip aja ya teman-teman, karena untuk menghemat waktu juga. Nah, aku udah ketemu ya masalahnya teman-teman. Jadi masalahnya itu adalah ketika aku menamai si file scope variable ini, itu aku menggunakan spasi. Jadi scope spasi variable .cpp. Jadi seolah-olah kita itu scope atau mencangkup si variable .cpp. Padahal maksud kita itu adalah membuat file baru yang bernama scope variable. Jadi gitu kita nggak bisa menggunakan spasi ya teman-teman untuk membuat file. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau misalnya bikin file. Ini harus nyambung atau misalnya teman-teman mau misahin itu teman-teman bisa pakai strip, underscore atau dash ya teman-teman. Nah, ini kita langsung run aja teman-teman. Jadi si program akan membaca kalau globalnya adalah 10 dan lokalnya 5. Padahal kalau misalnya di sini kita ganti adalah 9, 15 dan kita run lagi, ya itu akan berubah sih lokalnya doang. Misalnya, padahal global var itu adalah 10. Misal global var kita ganti menjadi 88, dan saat kita run dia akan sama aja ya teman-teman. Tetap 88 dan 95. Untuk scope variable intinya itu aja sih teman-teman. Intinya cangkupan atau cakupan dari si variabel yang kita bikin. Karena global var 88, dia itu tetap enggak mempengaruhi si fungsi lokal ini. Walaupun kita udah nulis apa namanya di yang integer mainnya global global var dan kita narik si contoh itu yang ini. Nah untuk scope variable itu aja teman-teman, langsung kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu adalah comment. Jadi di comment di C++ ini sebenarnya fungsinya sama kayak yang di Python, yaitu untuk membantu kita mempermudah membuat program. Jadi kalau misalnya kita ada masalah atau kita sedang melakukan troubleshooting, kita itu bisa melihat komen dalam suatu program. Jadi misalnya program A ini adalah untuk apa gitu. Misalnya fungsi A ini merupakan apa namanya eh, di mana gitu. Intinya kayak ini tuh lagi ngapain, programnya itu fungsinya apa gitu tentu. Misalnya jadi kita punya fungsi dan kita menjelaskan si isi fungsinya itu, tapi kita komen ini itu nggak masuk ke dalam masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam program teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini ya teman-teman, ini kita hapus saja. Misal kita bikin yang di fungsi. Nah, misal kita mau bikin apa namanya komen di sini, kita bisa bikin dash dash dash. Sebentar teman-teman, ini keyboard error, jadi aku pakai on screen keyboard aja. So, kita pakai dash dash. Nah, kita misalnya bilang di sini adalah fungsi untuk penjumlahan. Nah, ini itu adalah komen yang kita buat untuk mempermudah bahwa si
integer tambah ini itu untuk penjumlahan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, maksudnya kayak, oh itu kan cuma ketikan doang. Enggak teman-teman, misalnya teman-teman bikin project kayak gini ya. Kita misalnya bikin dua ya teman-teman. Misalnya kita enter lagi di sini adalah return A plus B. Nah, ini kan ada dua ya teman-teman. Nanti itu dia bakal jadi dua data atau dua hasil. Kita langsung run aja, kita cobain ya teman-teman. Kalaupun nggak jadi satu hasil, dia itu akan menjadi hasil yang paling terakhir. Nah, dia cuma salah satunya, dia cuma ngambil yang paling atas ternyata teman-teman. Nah, kalau misalnya kita maunya dia cuma yang bawah, itu tanpa kita hapus atau kita misalnya pindahin atau gimana, itu kita bisa langsung tambahin aja kayak gini teman-teman. Kita langsung dash. Nah, jadi si uh, perintah ini atau program ini itu nggak akan bekerja karena dia hanya berfungsi sebagai komen doang. Misalnya kita run, dia itu akan langsung 3 tambah 4 atau 7 ya teman-teman, bukan yang atas lagi. Karena yang atas itu udah bukan jadi program, melainkan berubah menjadi si komen. Seperti itu teman-teman. Untuk komen, intinya komen itu dapat mempermudah kita dalam menjalankan suatu program agar kita tidak keliru terhadap fungsi suatu syarat atau perintah atau fungsi ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah sekarang aku mau jelasin yang ini teman-teman. Template STD yang udah tadi aku mention dari tadi udah aku senggol-senggol. Jadi kalau misalnya kita membuat program sebelumnya kayak gini ya teman-teman, include IOStream, lalu integer main dan std titik titik dua checkout hello world std titik titik dua handle. Nah, STD itu kan standar ya teman-teman. Maksudnya daripada setiap kita bikin program atau bikin perintah kita nulis STD checkout, STD check in atau STD handle gitu-gitu teman-teman. Itu tuh jadi nggak efisien, jadi membuat kita lama. Nah, itu tuh kita ada alternatifnya. Alternatif yang kita pakai itu yaitu yang ini teman-teman, using namespace std. Jadi namespace ini itu kayak mencakup untuk semua program agar tidak menggunakan std lagi. Jadi si program akan langsung ngerti kalau kita udah punya alternatifnya nih. Oh, alternatif dari si std udah masuk di namespace. Jadi kita udah nggak usah perlu pakai si std lagi di setiap sintak yang kita pakai. Ini jadi checkout nggak perlu pakai std lagi dan endo nggak perlu pakai std lagi. Nah, ini aku kasih contoh salah satunya teman-teman. Misalnya di input ini, karena kita udah pakai using std, di sininya nih, di sini kita itu nggak perlu pakai std titik dua lagi teman-teman. Langsung aja di sininya juga karena kita udah menggunakan si namespace std seperti itu teman-teman. Sebenarnya ada lagi namespace yang lain, cuman untuk kali ini aku hanya ingin berfokus pada si namespace std karena kita itu biasanya emang pakainya yang std doang karena untuk awal-awal juga ya kan. Jadi intinya si std ini itu adalah alternatif kita biar kita nggak ribet nulis std tiap kali kita mau ngeprint. Jadi cara amannya itu dan biar nggak bentrok juga kita langsung using namespace std. Seperti itu teman-teman untuk si template std lagi ini. Nah sekarang aku mau latihan nih teman. Aku mau nunjukin program aku atau project aku yang udah aku buat. Ada 3 ya teman-teman. Yaitu yang pertama adalah konversi suhu. Jadi di konversi suhu ini si user itu akan membuat fungsi konversi dari suatu suhu ke suhu lain, yaitu misalnya adalah Celsius ke Kelvin ataupun Celsius ke Fahrenheit ataupun Fahrenheit ke Kelvin. Lalu saat program dijalankan oleh user, saat program dijalankan, user ini akan memasukkan suhu yang dia mau. Lalu setelah itu akan keluar hasil atau output sesuai dengan konversi yang dia pilih. Langsung aja aku tunjukin ya teman-teman. Di sini aku udah bikin di suhu.cpp. Ini kita masih sama, input IOStream, using namespace std-nya juga masih sama. Lalu kita menggunakan variable double. Jadi di sini itu kan apa namanya teman-teman? Si variable to Fahrenheit kita menggunakan tipe data double dan ini adalah si isinya. Nah, kita return C atau si variabel yang ada di dalam array Fahrenheit itu kita kalikan dengan 9,9
dibagi 5 lalu ditambah 32. Ini tuh rumus ini ya teman-teman, rumus untuk mengubah suatu suhu menjadi Fahrenheit, terutama Celcius. Lalu kita bikin juga yang untuk ke Kelvinnya, yaitu adalah kita membuat double C dan ditambah dengan 273,15. Ini tuh rumus mengubah dari Celcius ke Kelvin, teman-teman. Nah, lalu ini adalah si fungsi mainnya ya, teman-teman. Jadi kita mengidentifikasikan si double C-nya dulu. Itu langsung kita bikin aja kalau double C ini adalah tipe datanya adalah C ini adalah tipe datanya double, atau Celsius ini tipe datanya double. Lalu kita buat cout program konversi suhu, lalu kita membuat cout lagi, masukkan suhu dalam Celsius dan C-in. Jadi jawaban dari ini itu akan masuk ke si C ya teman-teman. C, jawaban dari user akan masuk ke C-in, dan C-in akan memasukkan jawaban tersebut ke si C. Lalu program akan menunjukkan bahwa Fahrenheit-nya adalah segini dan si Kelvin-nya adalah segini. Langsung aja kita cobain ya teman-teman. Nah, di sini udah ada program konversi suhu, masukkan suhu dalam Celcius. Misal kita adalah mau 99 derajat Celcius. Jadi kita langsung enter aja. Nah, berarti 99 derajat Celcius itu adalah 210,2 di Fahrenheit dan 372,15 pada suhu Kelvin. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin nyoba atau misalnya teman-teman mau melakukan improvisasi ataupun perbaikan dari program ini, aku saranin mungkin teman-teman bisa membuat kalau si user ini bisa memilih dari mana suhu ini ingin diubah, misal dari Fahrenheit ingin ke Kelvin atau dari Kelvin ingin ke Celsius, seperti itu teman-teman. Karena ini kan hanya dari Celsius ke Kelvin dan ke Fahrenheit. Jadi inputannya itu cuma satu, yaitu dari Celsius, bukan dari Fahrenheit ataupun dari Kelvin. Nah, itu sebenarnya teman-teman kalau misal mau memperbaiki program ini, teman-teman bisa kayak gitu ya, bisa mengubah input tanah bisa dari Kelvin dan bisa dari Fahrenheit. Untuk project yang pertama atau latihan yang pertama itu konversi suhu, seperti itu aja teman-teman, sangat mudah dan sangat simpel. Aku juga buatnya agar kita nggak sama-sama pusing dan videonya juga nggak terlalu lama. Selanjutnya adalah program kedua, yaitu kalkulator. Nah, di kalkulator ini langkahnya atau tahap-tahapnya itu adalah yang pertama, user membuat fungsi perkalian angka ataupun penjumlahan ataupun pengurangan dan pembagian atau intinya kalkulator basic biasa. Nah, lalu saat program dijalankan, user akan diminta untuk memasukkan angka ke satu dan angka kedua. Jadi yang pertama adalah user akan memilih atau memilih angka, lalu memilih pengoperasiannya apa, dan akan keluar hasilnya atau outputnya. Langsung aja ya teman-teman, aku tunjukin. Di sini aku udah bikin di kalku.cpp. Nah, jadi ini masih sama ya teman-teman, masih awal banget, maksudnya yang sama aja kayak yang tadi, pakai using source std dan menggunakan IOStream. Nah, pertama itu kita membuat si variabel tambah yang berisi double A, double B, lalu return A, return B. Sebenarnya ini kalau misalnya kita mau nulis kayak gini itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nih, aku jelasin aja. Nah, kalau misalnya kita menulis kayak gini itu nggak apa-apa banget, cuman nanti kan akan lebih banyak, jadi mungkin lebih efisien jika misalnya hanya ada satu program atau satu perintah dalam suatu dalam suatu apa namanya variabel atau array ini, yaitu mending nggak usah pakai gituan, nggak usah pakai indentasi yang di bawah, jadi langsung kayak gini aja. Jadi lebih mudah juga teman-teman. Intinya kita harus menggunakan kurung awal pembuka dan penutup pada setiap perintah yang ingin kita masukkan ke dalam suatu program atau fungsi. Selanjutnya adalah kurang, sama aja kayak gitu ya teman-teman. Bedanya di sini aja, return A minus dan dikali adalah return A bintang, dan bagi itu adalah B, tapi tidak boleh 0 ya teman-teman. Ini itu kan jika tidak 0 maka A plus B banding 0 gitu teman-teman. Nah, langsung aja di integer di fungsi mainnya itu kayak gini teman-teman. Jadi
Yang pertama adalah double x, y, dan ini x, y ini kan ini atau apa namanya variabel, dan si double ini adalah tipe datanya. Ini karakter OP atau operation. Jadi yang pertama program akan meminta kita memasukkan dua angka atau operator, dua angka yang kita inginkan. Lalu apa namanya akan diminta untuk memasukkan operasi. Nah, eh, yang operasi ini itu akan dimasukkan, jawaban dari operasi ini akan dimasukkan ke dalam X, lalu dimasukkan ke operasi, lalu dimasukkan ke Y. Nah, lalu kita switch sini, switch operation, kita pakai yang begini ya teman-teman. Nah, case plus adalah kita tambah, lalu minus kita kurangi, dan kali kita kalikan, bintang kita kalikan, dan miring ini kita bagi. Namun jika Y sama dengan 0, maka akan muncul tulisan error pembagian dengan 0. Jika tidak, maka hasil dapat dibagi atau dapat keluar. Nah, ini break ini itu untuk selesai teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kelar ya udah break gitu, selesai. Langsung balik ke awal. Dan default ini operator tidak dikenali, yaitu jika bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, maka nggak ada operasi yang bisa digunakan itu teman-teman. Dan ini adalah handle seperti biasa dan return zero. Jadi kalau misalnya kita run, itu hasilnya akan kayak gini teman-teman. Yang pertama adalah untuk meminta dua angka ya teman-teman. Jadi misalnya kita bisa langsung aja ketik kayak gini dalam kurung, langsung aja kita angkanya 6 plus 6 spasi ya teman, plus 2 kita enter. Nah hasilnya 8 karena 6 dan 2 nya ini udah masuk ke angka si apa namanya si A sama B, dan uh, pen, pengoperasiannya itu masuk ke dalam X sama Y itu teman-teman. Jadi pas kita masukin ininya juga, dia itu akan mengubah si AB itu menjadi XY. Jadi adanya di sini teman-teman. Nah misalnya kita run lagi ya teman-teman, masukkan operasi, misalnya kita tulis kayak gini teman-teman, 8 spasi, ingat teman-teman, bintang 9, kita enter, dia akan langsung keluar hasilnya. Intinya seperti itu teman-teman untuk program si kalkulator ini. Sebenarnya juga kita itu pernah bikin program kalkulator ini di Python, cuman nggak yang sederhana ini, karena kita sudah menggunakan if dan else if kalau nggak salah pas itu. Langsung kita kill aja terminalnya. Dan berarti untuk program kedua itu udah ya teman-teman, exercise kedua kalkulator ini udah selesai. Lalu selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi di pengolahan data ini si user itu dapat melihat daftar nama mahasiswa berserta NIM-nya. Lalu user bisa mengubah atau menambah dan juga menghapus nama si mahasiswa tersebut. Nah, jadi kayak gini teman-teman, aku udah bikin juga, langsung aja aku bikin di data maba.cdp. Ini lumayan panjang ya teman-teman, karena kita input data juga, lalu kita bisa mencari juga, lalu kita bisa mengubah data tersebut juga. Jadi emang agak panjang teman-teman. Cuma akan aku jelasin secara rincinya aja. Jadi yang pertama ini sama ya teman-teman. Kita pakai IOStream dan std. Cuman di sini kita pakai vektor karena kita memerlukan apa namanya data yang variabel yang nggak bisa diubah. Jadi integer minus kayak gini, kita benerin dulu. Nah, si vektor string ini kita nama, dan vektor string ini kita nim. Jadi nim ini tipe datanya string dan di vektor, lalu si nama ini juga sama di string dan di vektor. Jadi kita membuat apa namanya variabel pilihan dengan tipe data integer. Do lakukan, misalnya kita taruh di sini aja teman-teman. Nah, checkout kita akan keluar menu pengolahan data mahasiswa. Satu, tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, lalu keluar. Setiap ini itu kan akan menghasilkan inputan yang beda-beda ya teman-teman. Nah, jadi kita itu juga harus bikin permungkinan atau probabilitas nilai apa yang akan dipilih oleh si user. Jadi masuknya, jadi jawaban tersebut akan masuk ke dalam pilihan. Nah, lalu setelah itu nih di sini juga udah ada ininya ya teman-teman, apa namanya
udah ada komennya. Jadi CIN ignore ini itu menghapus sisa new line dari buffer. Nah, jika pilihan sama dengan satu, maka string menjadi nm. Kita menambahkan variabel n sama m ya teman, yaitu bertipe data string. Jadi cout akan memasukkan nama dan setiap jawaban kita itu akan dimasukkan ke dalam variabel n dan nim itu masukkan ke dalam m. Lalu kita akan pushback si nama ini kita akan pushback ke dalam n dan nim ini akan kita pushback ke dalam n. Nah, setelah itu kalau misalnya memang udah selesai, nanti program akan menunjukkan data berhasil ditambahkan. Lalu jika pilihan kedua yaitu adalah kita ingin lihat data, nah tapi misalnya belum ada datanya, itu misalnya nama ini empty nih, nama si vektor kan nama ini vektor ya teman-teman. Misal itu nggak ada isinya, maka dia akan menampilkan tidak ada data mahasiswa. Jika ada, maka akan menunjukkan daftar mahasiswa dan menunjukkan si nama dan NIM-nya, teman-teman. Lalu untuk pilihan ketiga yaitu adalah ubah data. Jadi kita sama kayak tadi. Yang pertama kita kan manggil si ininya dulu ya teman, manggil si apa namanya datanya dulu, si vektornya dulu. Jika vektor empty maka tidak ada data untuk diubah. Dan jika ada, kita akan terdapat tulisan masukkan nomor yang ingin diubah. Nah, misal ini itu masuk ke dalam si indeks. Nah, jika indeks kurang dari satu, misalnya kita mengubah kurang dari satu, kita menulis kurang dari satu, maka jawabannya itu adalah nomor tidak valid karena indeks harus lebih dari nama size ya teman-teman. Nah, nama size-nya ini kan satu. Jadi kalau misalnya kita tulis kurang dari satu, maka nomor tidak valid. Nah, jika indeks min sama dengan satu, maka checkout nama baru kita berarti mengubah nama jika kita menulis si indeksnya ini minus sama dengan satu dan ini barunya kita bisa ubah. Setelah itu data berhasil diperbarui seperti itu teman-teman. Nah jika 4 yaitu adalah menghapus, di 4 yaitu adalah menghapus data, kita akan langsung menghapus saja teman-teman. Jadi kalau misal sama kayak tadi, jika si vektor nama ini kosong, tidak ada data untuk dihapus. Lalu selain itu jika selain empty ya teman, berarti ada isinya, kita bikin juga si indeks ini, lalu kita masukkan nomor yang ingin dihapus. Sama teman-teman, indeks kurang dari satu dan indeks harus lebih dari nama size. Nah, jika checkout kurang dari satu, jika si indeks kurang dari satu, maka nomor tidak valid. Dan jika indeks minus sama dengan satu, maka kita akan menghapus si vektor nama plus indeks dan si nim yang plus indeks. Lalu data berhasil dihapus. Jika untuk pilihan kelima, maka program selesai atau eh, apa namanya selesai gitu teman, karena di 5 ini kan keluar ya atau selesai. Nah, masuk lagi ke dalam pilihan menu. Kalau misalnya setelah kita keluar, lalu kalau misalnya kita pilih 6, 7, 8, maka hasilnya adalah menu tidak tersedia. Nah, pilihan ini itu harus eh, apa namanya? Jika pilihan ini bukan 5, jika pilihan bukan sama dengan 5 atau not 5, maka akan mengulang terus teman-teman ya. Nah, ini langsung aja aku contohin dah biar nggak usah banyak cincong. Nih, pertama misalnya kita ingin langsung lihat data ya teman-teman, kita klik 2. Nah, karena datanya nggak ada, jadi dia itu ya kosong seperti program yang ini teman-teman. Yang ini ya teman-teman, nih. If pilihan 2 sama dengan, tapi jika if nama nama si vektor ini adalah empty atau kosong, maka ya nggak bisa dilihat datanya, yaitu tidak ada data mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan project ini, itu pertama kita pencet satu dulu, misalnya kita nama Fikri, ini adalah 17. Misalnya kita mau lihat kita ketik 2, yang udah ada yang namanya di sini teman-teman. Misalnya kita mau mengubah, kita bentuk 3, masukkan data yang ingin diubah, misalnya kita nomor 1 kan, karena kita nomor 1 kita enter aja, nama baru misalnya Riza, dan yang baru misalnya 13. Nah, nanti datanya ini kalau misalnya kita lihat lagi itu udah ganti ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Misalnya kita mau hapus, kita tinggal 4 aja, nomor berapa yang kita ingin hapus, kita ketik 1 dan itu udah hapus. Kalau misalnya kita 2, data tidak ditemukan. Nah, misalnya kita
pencet 5 ya berarti program selesai dan akan berakhir teman-teman simulasinya. Nah, untuk latihan mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya teman-teman mau ada tambahan atau improvisasi yang dikonversi suhu udah aku jelasin yang tadi. Nah, yang di kalkulator mungkin teman-teman bisa menambahkan user interface agar si user dapat dengan lebih mudah untuk mengklik angka yang diinginkan. Jadi si user nggak harus mengetik yang ada di keyboard lagi. Nah, untuk pengelolaan data mungkin teman-teman bisa eh, menambahkan user interface juga sama. Jadi si user dapat dengan lebih mudah untuk memasukkan data-data mahasiswa yang diinginkan. Untuk dari aku mungkin itu aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang kesulitan untuk melakukan sesuatu, teman-teman bisa langsung nanya aja ini gimana, itu gimana. Kalau misalnya aku paham dan aku tahu, itu bakal langsung aku jawab tanpa basa-basi. Eh, Sebelum itu, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton video-video aku, karena apa namanya ini juga latihan kita bareng atau kita belajar bareng gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk semua target aku yaitu yang pertama ini, yang ini alur pembelajaran ini udah semuanya aku jelasin ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang kurang, teman-teman bisa langsung ngomong aja ke aku, langsung komen nanti akan aku langsung jelasin atau aku membuat video ulang teman-teman. Nah, apa namanya? Semua alur pembelajaran yang udah aku kasih tahu ini itu tuh penting banget untuk teman-teman bisa menguasai bahasa C++ ataupun bahasa lain. Intinya untuk pengkodingan, untuk memprograman itu tuh kita harus penting, harus tahu banget tentang si variabel, tipe data, konstanta dan lain-lainnya ini ya teman-teman. Nah terus kalau misalnya teman-teman butuh file-file codingan ini, teman-teman bisa langsung ini aja apa namanya langsung komen aja di bawah nanti aku langsung kasih atau misalnya teman-teman mau ngecek di Google Drive itu nanti aku masukin ke Google Drive-nya aja bersama si PPT-nya ya teman-teman. Jadi untuk hari ini atau kali ini gitu aja teman-teman. Mungkin cukup dari aku. Apabila ada kesalahan dari akunya juga mohon dimaafin. Tapi semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Dari aku cukup. Apabila ada kesalahan sekali lagi mohon maaf teman-teman. Semoga kita semua bisa sehat selalu dan selalu dapat belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cukup dari aku teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.